Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapat Bunda Mini Vlognya Bunda Deni. Teman-teman semuanya, aku doain teman-teman yang menyaksikan video aku diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Ya teman-teman, puasa tetap harus produktif ya teman-teman. Gak ada alasan puasa untuk malas-malasan bagi ibu rumah tangga ya. Itu tadi aku di rumah itu sudah jemur kasur sama boneka-boneka anak aku ya teman-teman. Terus kemudian ini aku berlanjut ke pasar untuk belanja. Nah itu ada tahu, tempat langganan aku, itu tetangga aku, sama ini aku beli ikan-ikan di tempat langganan aku ya teman-teman. Itu yang biasa aku beli ikan lele, ikan patin, itu juga ada ikan-ikan laut, itu macam-macam di situ ada teman-teman semuanya. Nah, tadi sudah belanja macam-macam, itu aku sudah sampai rumah ya teman-teman semuanya. Kebetulan tadi aku belanjanya itu sama ibu aku, karena ibu aku juga mau ada belanja juga, jadi sekalian aku ajak untuk bareng ke pasar gitu teman-teman. Nah, setelah sampai rumah seperti itu waktunya aku beberes ya teman-teman. Ya kalau memang ibu rumah tangga itu pekerjaannya itu memang full gitu, sepertinya emang gak kelihatan melakukan sesuatu ya teman-teman. Padahal setiap hari itu banyak banget pekerjaan rumah tangga yang perlu diselesaikan. Sehari saja pasti rumahnya entah nggak tahu ya teman-teman bagaimana bentuknya, bagaimana kotornya. Itulah luar biasanya ibu rumah tangga. Jadi teman-teman semuanya saat ini yang barangkali juga sebagai ibu rumah tangga, ayo semangat ya teman-teman semua, karena itu adalah ibadah kita. Yang penting kita lakukannya dengan ikhlas, kita lakukannya untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Insya Allah semuanya akan dimudahkan dan senang. Teman-teman semuanya, itu sudah aku cuci-cuci piring dan lain-lain ya teman-teman. Waktunya aku untuk nanak nasi ya, karena memang selama bulan puasa ini kan anak aku ada dua. Yang pertama itu masih TK, jadi masih belajar puasa gitu, jadi sekuatnya dia. Kemudian yang kecil itu kan tetap belum puasa ya teman-teman, karena belum ada 2 tahun juga, masih kecil gitu. Jadi memang tetap jam berapapun itu di rumah harus ada nasi, karena sewaktu-waktu anak biar maklum gitu. Jadi mereka nggak ikutan nahan untuk puasa ya teman-teman, karena memang belum waktunya. Nah itu aku tinggal bersih-bersih ya teman-teman belanjaanku yang ada, yang aku beli dari pasar tadi. Nah itu ceker, aku beli ceker ya, karena aku kalau belanja mingguan itu seperti video aku sebelumnya aku sampaikan ya teman-teman, aku belanja mingguan itu adalah belanjaan yang request juga dari anak-anak sama suami aku. Jadi kalau suami aku sih cenderung oke-oke aja, tapi anak aku yang penting pengennya apa, yang penting anak aku tuh mau makan gitu. Kadang-kadang aku beliin ikan, yang ikannya mungkin jenisnya yang lain, mungkin ya kayak pernah aku beliin ikan bawel gitu, ternyata anak aku tuh nggak suka, jadi anak aku sukanya tuh ikan lele sama ikan emas gitu, anak aku masih. Nah itu lemah untuk hewaninya ya teman-teman, itu ada ati, ampela, jantung ayam, ada ceker gitu. Itu entah tadi aku beli di penjual yang baru gitu ya teman-teman, aku dikasihnya tuh murah banget gitu. Aku juga heran kok dapat sebanyak itu ya dengan harga yang murah gitu. Nah ini aku bersihin ya teman-teman ikan lelenya. Ini kesukaan anak aku, kadang cuma digoreng atau aku goreng dimasak kuning gitu. Pokoknya request anak aku bagaimana gitu agar anak aku mau makan. Karena memang usia-usia segitu kadang ketemu juga waktu sulitnya mau makan ya teman-teman. Jadi kalau anaknya mau request ya alhamdulillah. Jadi kita ibunya tinggal nurutin aja. Nah itu aku sekarang lanjutin untuk petik-petik sayuran, beres-beres sayuran ya teman-teman. Itu aku beli kangkung. Kalau ada yang tanya di
kolom komentar. Jadi kalau untuk anak kos itu apa ya? Kalau anak kos itu masakan yang paling gampang itu adalah tumis-tumisan ya. Yang penting ada cabai, bawang merah, bawang putih. Itu sudah aman deh untuk tumis-tumisan. Kemudian siapin garam pastinya ya. Garam sama kalau mau micin ya micin, kalau mau rekor ya royco, kalau mau kaldu jamur ya boleh kaldu jamur gitu. Yang paling gampang itu memang belajar masak itu mulai dari oseng-osengan gitu, itu paling gampang karena bumbunya cuma cabai, bawang merah, bawang putih, atau misalkan sayur sop, sayur bening gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa dengan sayur-sayur yang pakai santan, terus pakai bumbu lainnya. Yang penting itu intinya itu mau belajar kok teman-teman. Aku juga belum pintar masak, tapi aku memang dari SD itu sudah senang gitu, entah kenapa senang masak-masak. Nah itu aku lanjut rapi-rapi ya teman-teman. Aku beli ikan asin, aku beli teri, aku beli telur. Terus itu tadi mirenya aku taruh di toples ya teman. Nah itu aku belanja di pasar itu dapat tempat-tempat langganan yang baru yang ternyata itu jauh lebih murah, dan kalau aku belanja itu selalu aku dapat bonus gitu, namanya empon-empon. Jadi empon-empon itu kayak bumbu-bumbu serai, daun jeruk, daun salam gitu, laos, kunyit kayak gitu teman-teman. Kadang ditambahin royco atau ditambahin apa sabun colek atau ditambahin terasi gitu ya. Jadi aku ada tempat-tempat belanja langganan baru sekarang teman-teman, alhamdulillah. Ya ini aku beli ketela ya teman-teman, ubi jalar itu karena selama puasa itu kan sering masak kolak-kolak kayak gitu ya. Itu aku cuci tahu ya teman-teman, ya nanti mau aku awetin dengan cara seperti biasa, aku tuangin air panas yang sudah aku kasih garam dan royco. Aku pakai cara ini ternyata memang betul awet teman-teman. Yang penting tidak ditaruh di dalam udara terbuka ya. Kalau sudah dituangin sama air panasnya, biarkan nanti dingin. Kalau sudah dingin, segera masukkan ke kulkas. Itu awet sampai seminggu teman-teman. Jadi nggak ada perubahan di airnya. Kemudian rasanya, baunya itu nggak ada perubahan. Aku sudah buktiin dan itu aku pakai cara itu setiap aku beli tahu dan pengen aku awetin. Nah itu teman-teman caranya. Air panas tinggal dituang. Tadi sudah aku kasih royco sama garam gitu. Untuk takarannya itu sesuai selera ya teman-teman garamnya. Kalau sedikit banget ya pastinya nggak kerasa asin. Nah itu aku mau mulai merebus jantung ayam, ati, sama ampela ya, karena anak aku lagi request lagi untuk dimasakin oseng, ati, ampela ayam. Sama aku mau masak sayur lodeh. Nah itu sayuran kalau beli plastikan kayak gitu ya murah banget ya teman-teman. Kadang aku juga heran gitu kok bisa murah banget, tapi alhamdulillah kalau harganya murah-murah gitu dapur emak juga jauh lebih aman ya teman-teman. Apalagi bulan puasa kayak gini semuanya naik, telur naik, ikan naik, ayam naik, harga semuanya naik ya teman-teman. Kalau di tempatnya teman-teman itu harga telur berapa ya? Di tempat aku sudah 30.000, untuk ayam sudah 40.000, untuk ikan lele sama lain-lainnya semuanya udah naik teman-teman. Nah, itu aku mulai mau bikin bumbu yang oseng-oseng ati ampelanya, itu pakai baknya cuman bawang merah sama bawang putih saja. Itu aku tuang minyak gorengnya sedikit aja, kemudian aku tumis bawang merah sama bawang putihnya ya. Udah kayak gitu. Kemudian nanti aku tumis-tumis biar sedikit layu sama aromanya keluar. Kemudian tadi jantung ayam ati ampela yang sudah aku rebus itu tinggal aku masukin, aku ikut tumis-tumis sebentar, terus aku kasih air. Nah teman-teman pasti sudah sering lihat ya aku masak ini tuh sering banget ya teman-teman. Ya sering banget ini requestnya anak aku. Nah itu tinggal
dikasihkan garam sama kecap sama kaldu. Terus dicek rasa ya teman-teman, rasanya apakah sudah pas gitu. Kalau sudah pas, sudah selesai, tinggal diangkat aja. Nah, ini aku mau masak sayur lodeh ya teman-teman semuanya. Sayur lodehnya aku pakainya bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, sama sedikit ketumbar teman-teman gitu. Udah sayur lodehnya begitu. Itu tadi udah aku rebus semuanya, kemudian sudah aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, itu lembarnya aku tuangin gitu biar bumbu-bumbu yang menempel di lembarnya itu tidak mubazir ya, jadi masih bisa ikut masuk ke dalam kuah sayuran lodehnya. Nah, kalau sudah selesai itu, santan itu paling terakhir, karena biar nggak terlalu lama rebus santannya gitu. Kalau lama banget nanti santannya bisa pecah ya teman-teman. Jadi itu silahkan masukkan santannya, kemudian diaduk-aduk. Jangan lupa dicek rasa ya teman-teman, apakah sudah cukup asin, cukup sedap, cukup mantap gitu. Dicek rasanya biar pas makan itu enak. Tapi kalau selama bulan puasa pastinya nggak bisa icip-icip ya, jadi kita pakainya feeling aja, kira-kira sudah apa belum gitu. Kalau sudah terbiasa masak pasti feelingnya sudah kuat ya teman-teman, kurang lebih pakai seberapa sendok teh, ini seberapa takarannya itu sudah hafal banget kalau masak segini, takarannya segini gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman semuanya bagaimana? Kalau aku kayak gitu, alhamdulillah. Nah, ini sudah matang teman-teman semuanya, tinggal aku taruh di meja. Ini nggak ada yang pedas, ini bisa buat makan anak aku karena anakku tidak puasa. Nah, sampai ketemu ya teman-teman di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.